Dari Jogja kita ke Medan sampai ke Aceh. Dan dari pengembangan tersangka Agam ini, Polda Jogja mendapatkan informasi dan menemukan ladang ganja seluas 2 hektar. Dan di sana dihitung kurang lebih ada 20.000 pohon ganja setinggi 1,5 sampai 2 meter. Sejumlah barang buktinya sejumlah 2 ton lebih. Jadi ini merupakan pengungkapan, kalau kita lihat data selama 10 tahun terakhir, ini pengungkapan terbesar yang dapat dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti mungkin datanya akan disampaikan oleh Dir Narkoba maupun Kabitumas. Pada kesempatan yang baik ini menyampaikan kronologis pengungkapan kasus narkoba berupa ganja yang dimulai sejak berapa bulan yang lalu? Bulan Desember. Jadi ini kita bekerja selama sekitar 2-3 bulan untuk bisa melakukan pengungkapan dan penangkapan para tersangka dari hulu sampai ke hilir. Dimulai dari penangkapan tersangka DD, RD, dan BM. Ini kita tangkap di daerah Condong Catur, Yogyakarta. Dari para tersangka ini, tersangka RD kita menyita 3,5 kg ganja. Dari tersangka DD itu 2,1 kg ganja. Dan dari tersangka BM ini kita menyita 1,79 gram. Jadi yang 1,79 gram ini adalah ganja yang dipakai. Sedangkan yang 7,5, 3,5 dan 2,1 ini ganja masih dalam bentuk kemasan. Kemudian kita langsung melakukan pengembangan. Ternyata barang ini diambil langsung dari Deli Serdang, Medan. Kita dapati tersangka JU. Itu di sana kita mengungkap 10 kg ganja kering di Medan. Kemudian dari tersangka JU ini, para tersangka ini membawa ganja ini ke Pulau Jawa dengan tujuan Yogyakarta dan mampir ke jaringan mereka yang ada di Bandung dan Bogor. Di Bandung itu ganja dibeli oleh tersangka MA dan di Bogor oleh tersangka AS. Sisanya ganja ini dikirim ke Jogja dan dibawa langsung oleh para tersangka ini sampai ke Jogja dan berhasil ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi begitu perjalanannya dari Medan, kemudian Bogor, Bandung, kemudian Yogyakarta. Nah, dari hasil pengembangan kita mendapatkan tersangka JU. Di sana ada kebetulan kita menyita 2 kg ganja kering. Ini ada di daerah Percut Setuan, Deli Serdang, Medan. Kemudian dari JU ternyata barang diterima dari tersangka H atau Agam alias Agam. Dari tersangka Agam ini kita temukan barang bukti 8 kg ganja, 80 kg ganja kering di Tamiang Hulu, Aceh. Jadi dari Jogja kita ke Medan sampai ke Aceh. Dan dari pengembangan tersangka Agam ini, Polda Jogja mendapatkan informasi dan menemukan ladang ganja seluas 2 hektar. Dan di sana dihitung kurang lebih ada 20.000 pohon ganja setinggi 1,5 sampai 2 meter. Kemudian dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemusnahan dan penyisihan barang bukti. Kalau dihitung
Dari 20.000 pohon ganja ini, penghitungannya kalau dihitung secara berat atau kilogram, 1 kilogram ini terdiri dari 10 batang pohon ganja yang tinggi 2 meter. Maka dari kurang lebih 20.000 pohon ganja ini kalau kita hitung beratnya seberat 2 ton atau 2.000 kilogram. Jadi inilah kronologis pengungkapan kasus ganja dengan berskala nasional, jaringannya antara Sumatera dan Pulau Jawa. Atas, baju atas. Enggak bawah. Itu karung yang bawah. Karung. Belakang. Dari belakang satu, Pak. Udah, simbolisnya udah. Ya. Dan memang menjadi mata pencaharian pelaku. Jadi saat dia butuh uang, dia akan memanen, bawa turun, nanti begitu seterusnya siklusnya seperti itu. Dia ada tempat istirahatnya, jadi itu dia langsung para pelaku mempacking dalam kemasan ini di kubu-kubu yang tadi seperti terlihat di video. Jadi pelaku membawa turun ganja sudah dalam kemasan kotak seperti ini. Jadi mereka mempacking semua, mempres semua dari bubuk di atas itu di ladang. Kadang ini pelaku juga nyebrang dari Gayo Luas menuju Tamiang, itu perbukitan. Jadi dia jalan kaki lewat jalur tikus, menggendong packing ini sampai ke Tamiang. Karena itu kalau dari kita lihat dari peta, itu jaraknya kurang lebih 2 jam perjalanan. Kalau bagi mereka, tapi bagi kita yang nggak biasa mungkin lebih dari 2 jam perjalanan. Tapi pada para pelaku yang sudah terbiasa itu bisa 2 jam perjalanan. Jadi dia melintasi gunung sampai ke Tamiang, bukan lewat jalur biasa. Sampai 2 meter, kurang lebih usianya sekitar 6 bulan, dari 6 bulan. Dan saat dipanen ini kan otomatis bijinya rontok, ya kan, cabut biji rontok, tinggal nunggu lagi 6 bulan lagi dia. Kalau mau cepat biasanya prosesnya sekitar 4 bulanan lah. Kalau dia butuh uang cepat itu sekitar 4 bulan bisa dipanen. Tapi kalau ukuran yang kami dapatkan ini kurang lebih usia di atas 6 bulan, minimal 6 bulan. Cabut ya. Yeah. Jadi pohon ganja itu sekali cabut bukan dipotongi kayak tembakau, tidak, tapi dicabut Seakar-akarnya, nanti baru dipotong bawahnya. Pak, hasil tangkapan ini kalanya berapa ini Pak? Kalau dirupiahkan Pak? Kalau dirupiahkan memang kurang lebih kalau di pasaran Jogja itu 1 kilonya kurang lebih 7, berarti 7 kali 2.000 ya. Berapa itu? 14 M. 14 M. Pak, kalau untuk pasaran Jogja. Tadi disebutkan para tersangka ini membawa turun itu sudah dalam bentuk kemasan ini Pak. Nah, proses dari yang cabut sampai itu berarti kering itu Pak. iya. Mereka menunggu berapa lama terus baru dibawa. Jadi dia prosesnya dia dicabut dulu, didiamkan di bubuk sampai kering, baru di packing di atas lagi. Jadi nanti bawa turun sudah bentuk seperti ini. Kalau bagi mereka jalan seperti itu biasa, mungkin bisa ditempuh waktu 4 jam. Menurut pengalaman mereka 4 jam dari saat kita anggota melaksanakan itu ternyata sampai 6 jam. Jadi memang terbiasa mereka sehari-hari begitu aja kegiatannya. Nah, udah siap packing baru dibawa turun untuk biaya hidup sebulan 2 minggu. Contohnya dari tersangka ini, si Agam ini, dia kemarin 80 kilo itu di rumah, diserap dalam rumah. Ada fotonya juga mungkin kalau ditampilkan di TKP-nya Agam, rumahnya Agam, dia nyetok. Tapi memang karena mungkin kapasitas dia menggendong tidak bisa terlalu banyak, ya mungkin antara 80 sampai 100 kilo dia sekali bawa turun gitu. Nah itu di rumahnya itu di Tamiang. Jadi memang stop. Karena memang ternyata dari interogasi kami Januari kemarin dia sempat ke Jakarta juga ngedrap barang, tapi kita nggak bisa menemukan itu karena dia bilang dari Jakarta untuk ngedrap barang. Jadi dia pesanan antar. Ditanam sejak kapan Pak? Atau sudah berapa kali panen? Kalau ini mungkin udah beberapa kali panen ya, karena siklusnya 4 sampai 6 bulan. Dan itu kan
nggak langsung dibabat semua, jadi seperti orang menanam tuh yang ini panen, yang ini tumbuh besar, gantian terus ya. Kalau dari pengakuan tersangka dan menanam sejak kapan? Mana sih agak? Ya udah lama itu. Jadi sebenarnya tuh ada juga pernah ada program di situ untuk pengalihan masyarakat dari budidaya dari yang biasa menanam ganja untuk beroperasi menanam produk lain yang istilahnya alternatif development. Jadi ada program alternatif development untuk merubah masyarakat dari menanam ganja menjadi menanam palawija atau produk lain. Tapi waktu di daerah itu yang saya dapat informasi dari Polres Gayo Luas bahwa itu ada program untuk penanaman serai. Tapi ternyata mungkin dari nilai ekonomisnya tidak menjanjikan, akhirnya mereka tetap berganja. Jumlah anggota yang dikerahkan ke sana kemarin berapa Pak? Kemarin dari kami 16 orang, dari DIY 16 orang, di backup dari Polres Gayo Luas banyak 11 orang. Jadi total 27 orang. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa kemarin? Tanggal 4 ya? 3 ya? 3, tanggal 3 Februari. Kalau lahan yang digunakan tersangka ini memang milik dia pribadi atau Bukan, jadi lahan ini masuk dalam kawasan cagar alam Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi dia memiliki secara ilegal ya Pak? Ya, dia memang masyarakat itu biasa menggunakan lahan-lahan di situ untuk keperluan itu nanam jagung, nanam apa bisa. Tapi itu bukan hak milik pribadinya, tapi bisa menggunakan. Mau duduk kalau menambal kan hanya lapor mulai. ada spot wisata baru loh? Ayo, saya coba. Langsung ya. Mas Andri langsung sana aja. Mas Andri langsung ya. Ya Bu. Ada yang bilang bakar suku. Oh, akhir rasanya. Ya.